Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irmayani Syukur dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, kelas Pendidikan Biologi C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penuntun praktikum fisiologi hewan unit 7 urinalisis yang saya buat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai dasar teorinya, di mana ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui serangkaian proses, yaitu penyaringan, penyerapan kembali, dan augmentasi. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi, di mana proses pembentukan urin ini diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau berporosit. Tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyerapan. Selain penyerapan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah merah, kapiler darah, dan sebagian besar protein plasma. Kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proxima. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa atau urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air meresap melalui osmosis. 3. Augmentasi, di mana augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju ke kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih penuh dengan urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga terasingi membuang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea, dan konsentrasi lainnya. Dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses metabolisme yang menghasilkan zat-zat yang sangat penting bagi tubuh. Dari metabolisme tersebut ada beberapa zat yang tidak diperlukan dalam tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat tersebut diantaranya CO2, H2O, dan amonia atau NH3. Amonia berasal dari perombakan sel sehingga harus dikeluarkan. Zat warna empedu merupakan sisa hasil perombakan sel darah merah di hati dan disimpan dalam kantong empedu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fisik urin. Analisis fisik. Urin normal beraneka warna dari kuning sampai kuning gading. Contohnya, warna kuning gading. Kemungkinan penyebabnya pigmen urin normal. Tidak berwarna, kemungkinan penyebabnya konsentrasi terseduksi. Ketiga, perak atau warna susu. Kemungkinan penyebabnya nanah, bakteri, sel epitel. Selanjutnya, coklat kabut. Kemungkinan penyebabnya darah. Kuning berbuih, kemungkinan penyebabnya naiknya pigmen melanin. Selain warna urin, juga dapat dilakukan pengamatan terhadap pH urin dengan menggunakan indikator universal atau pH. Selanjutnya, analisis kimia. Yang pertama itu glukosa, di mana pada praktikum ini kita memerlukan alat yang pertama tabung reaksi, yang kedua pipet tetes, yang ketiga gelas ukur 10 ml, yang keempat pembakar Bunsen. Selanjutnya, sedangkan bahannya kita memerlukan urin, larutan Benedict. Sedangkan proses kerjanya yang pertama, menuangkan 2,5 ml larutan Benedict ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 4 tetes urin. Yang ketiga, campurkan dan masukkan ke dalam air mendidih campuran tersebut. Yang keempat, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada campuran tersebut. Selanjutnya, protein, di mana pada praktikum protein ini kita memerlukan alat yang pertama, tabung sentrifugasi, yang kedua pipet tetes, yang ketiga gelas ukur 10 ml. Sedangkan bahannya kita memerlukan yang pertama urin, yang kedua indikator universal atau pH, yang ketiga asam asetat 10%, yang keempat asam sulfosalisilata 20%. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, memasukkan urin ke dalam tabung sentrifugasi, pusing selama 15 menit. Yang kedua, letakkan 2 ml urin dan uji pH dengan menggunakan indikator universal atau pH. Bila pH-nya basah atau alkali, maka tambahkan asam asetat 10%. Tambahkan setetes demi setetes hingga menjadi asam. Yang ketiga, jika sudah asam, tambahkan 3 ml asam sulfosalisilata 20%. Tambahkan setetes demi setetes sampai menjadi basah. Yang keempat, bila terdapat protein, maka akan ada endapan pada ujung campuran tersebut. Baiklah, itulah tadi pemaparan penuntun praktikum fisiologi hewan unit 7 urinalisis yang saya buat.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.